Oke, semangat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Kalingga Pranata dengan NIM 23341. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan, sebuah website toko online penjualan kamera yang bernama, Linggar Foto. Jadi kita langsung saja untuk membuka websitenya. Oke, baik, ini merupakan tampilan awal atau tampilan home dari halaman user. Jadi ketika user membuka website ini, inilah tampilan utama yang akan dilihat oleh para user. Terdapat berbagai halaman yang dimana ada halaman home, halaman shop, dan juga halaman kontak yang berisi beberapa informasi dari Linggar Foto. Di halaman shop itu ada berbagai informasi mengenai produk apa saja yang ada di dalam Lingkar Foto. Kemudian halaman home terdapat informasi detail atau informasi singkat dari Lingkar Foto sendiri dan juga produk-produk lainnya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita akan membuka dari sisi admin. Kita akan buka browser. Oke. Browser yang lain, login. Oke, ini merupakan halaman login untuk admin. Untuk masuk ke dalam admin ini, kita harus memasukkan email dan juga password. Yang dimana email password ini kita telah masukkan di database seeder, yang dimana kita akan memasukkan emailnya tersebut, yaitu superadmin@gmail.com dengan password 123. Oke, kita akan coba untuk masukkan. Oke, oke. Ini merupakan halaman dari admin, yang dimana admin di dalam halaman admin ini terdapat tampilan halaman user, kemudian tabel merek, ada tabel kategori, kemudian ada tabel produk apa saja yang dijual, kemudian ini ada halaman transaksi dari user. Oke, pertama-tama di halaman admin ini kita akan coba untuk memasukkan merek. Oke, kita akan coba untuk mendelete ini. Kita akan memasukkan kembali merek dari Fujifilm. Simpan. Nah, di halaman user akan muncul pula data merek, yaitu Sony, Nikon, Canon, Lumix. Dan ini yang tadi kita hapus dan juga inputkan kembali. Oke, kita akan masukkan juga mungkin kita akan ubah, delete, dan juga masukkan kembali pada sisi produk. Kita akan coba di produk ini kita akan masukkan Sony, Panasonic. Oke, kita akan coba hapus ini, camcorder Sony XR. Oke, kita akan lihat lagi di sisi apakah dia akan terhapus. Oke, camcorder Sony HXR tadi sudah terhapus di halaman user. Kemudian kita akan coba untuk menginputkannya kembali. Tambah. Klik simpan. Nah, nah tadi muncul notifikasi atau pop-up berhasil, itu tandanya
produk camcorder Sony HXR ini sudah berhasil kita inputkan kembali. Nah, untuk bisa mengeceknya kita akan cek lagi di, halaman user, apakah sudah kembali. Nah, camcorder Sony HXR MC2500 sudah terinputkan kembali ke dalam sisi user, membuktikan bahwa, mmm, input, delete, dan juga edit dari produk itu sudah berhasil. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan proses pembelian, user ketika ingin membeli sebuah produk dari website lingkungan foto ini. Nah, pertama-tama kita akan mencoba untuk login atau register. Jadi, ketika sudah punya email, kita akan masukkan email, kemudian password, tapi ketika belum kita membuat akun, kita harus mendaftarkan, akun kita. Misalnya contoh seperti ini, kita akan buat user namanya Hingga, password-nya oke, kemudian klik register. Nah, akan muncul tampilan dari, akun user. Sini terdapat akun detail, ada username, telepon, email, alamat, dan juga bisa mengubah password. Nah, ini merupakan tombol logout dan orderan apa saja yang telah kita lakukan di lingkar foto. Nah, kita akan mulai, misalnya kita akan memilih sebuah produk, Sony Alpha A73 body only. Kita akan masukkan ke keranjang dan juga mungkin kita akan melakukan pembelian, Lumix S5. Kita akan masukkan ke keranjang. Nah, oke, produk yang kita masukkan tadi itu akan, ter-input atau termuat di, daftar keranjang sebelum kita melakukan checkout. Nah, di sini kita bisa mengecek kembali, produk-produknya apakah sudah benar, yang ingin kita beli. Kemudian setelah sudah, kita bisa melakukan checkout. Kemudian akan muncul tampilan atau halaman, order detail. Di sini terdapat, informasi dari user, kemudian informasi dari produk apa saja yang kita beli. Kemudian, di sini juga tercantum total harga dari produk-produk apa saja yang kita beli. Kemudian jika sudah, kita klik order. Akan muncul pop-up tanda bahwa order berhasil dilakukan. Setelah itu, kita bisa melihat status dari order kita, yang di mana di sini menunjukkan admin belum menyetujui, proses orderan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam halaman admin. Sekarang di sisi admin akan melakukan konfirmasi pembelian. Nah, di sini akan muncul, action detail dan juga setujui. Detail kita bisa melihat produk apa saja yang dibeli, include juga dengan bukti pembayaran. Kemudian, di sini merupakan, yang dibeli oleh, saya tadi yaitu Sony Alpha 7 dan juga Panasonic Panasonic Lumix S5. Kemudian kita bisa klik setujui untuk mengkonfirmasi. Oke, setelah itu, setelah dikonfirmasi oleh, admin, di sini kita akan refresh dulu. Oke, di sini akan muncul, statusnya berubah menjadi disetujui oleh admin. Kemudian kita bisa mengupload bukti pembayaran, di dalam sini. Kita misalnya pakai, mmm, ini, bukti pembayaran, kemudian kita upload. Setelah kita melakukan upload bukti pembayaran, kita akan kembali ke halaman admin. Nah, di sini kita akan melakukan proses konfirmasi dari pembayaran. Kita bisa melihat detail dari, pembayaran tersebut. Oke, di sini terlihat total harga 46.968.000 dengan bukti pembayarannya. Oke, kemudian jika konfirmasi sudah disetujui, maka kita akan klik terima pembayaran dari sisi admin.
Oke, kemudian setelah, pembayaran diterima, pada halaman user akan, status dari transaksi tersebut akan berubah dari disetujui menjadi pembayaran diterima, yang artinya barang akan segera dikirim oleh, admin atau, pihak dari toko. Nah, kemudian dari sisi adminnya sendiri, akan mengklik kirim barang ketika barang sudah didistribusikan. Kemudian dari sisi, dari halaman user akan mengubah status kembali dari, pembayaran selesai menjadi barang sudah dikirim, yang artinya barang tersebut dalam proses distribusi atau masih di perjalanan. Oke, setelah barang sampai atau barang diterima, di sini kita bisa mengklik barang diterima, dari sisi user bisa mengklik barang diterima, kemudian akan muncul berhasil. Kemudian akan muncul, detail dari pembelian, detail dari produk, dan kita juga bisa memberikan rating atau ulasan dari produk yang telah kita beli. Misalnya, di sini ada rating dan juga kita bisa memasukkan, deskripsi ulasan dari produk yang kita order di Lingkar Foto. Misalnya kita akan tulis ulasan, oke. Setelah itu kita bisa mengirimkan rating tersebut. Oke, setelah konfirmasi pembayaran, kemudian konfirmasi penerimaan barang selesai, dan juga ulasan telah dikirim akan mengubah status kembali menjadi status transaksi Anda selesai, yang artinya barang sudah sampai pada penerima atau pembeli. Oke. Kemudian dari sisi admin sendiri, kita akan masuk ke dashboard. Di sini terdapat 2 user. Ini Lingga tadi, yang tadi kita gunakan. Kemudian user ini saya pernah coba sebelumnya. Oke, pada dashboard akan muncul tampilan total pendapatan dari penjualan di toko online ini. Setelah kita melakukan, pembelian dari sisi user, akan muncul total dari pendapatan selama, proses transaksi berlangsung. Oke, di sini juga terdapat, catatan atau pencatatan dari order yang telah dilakukan. Terdapat berbagai informasi di sini. Kemudian kita lihat semua produk, oke. Jadi, tadi ketika belum dibeli Sony Alpha A73 itu stoknya satu. Nah, sekarang ketika, tadi melakukan pembelian dan proses berhasil, otomatis stoknya itu akan berkurang. Kemudian dari admin sendiri juga bisa melihat detail dari informasi transaksi yang telah dilakukan tadi. Nah, ini merupakan detail dari informasi pembelian yang telah dilakukan oleh user Lingga tadi. Di sini, user Lingga memasukkan rating bintang 4, kemudian deskripsi atau ulasannya. Begitu juga dengan, barang yang kedua, memberikan rating 5 dengan deskripsi atau ulasan yang telah diberikan. Oke, jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai, mekanisme atau cara kerja dari website Lingkar Foto ini, mulai dari input atau, delete dan juga update dari info produk, merek, dan juga kategori dari sisi admin, kemudian dari sisi user, tadi sudah bisa menjelaskan, bagaimana proses dari pembayaran sebuah produk. Jadi, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.